Shalom, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur dan terima kasih kita naikkan padanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Sepanjang hari ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kita. Dan pada saat ini kita semua hendak beribadah kepadanya, memuliakan Tuhan atas kasih setianya yang besar atas kita semua. Oleh karena itu, siapkan hati dan pikiran kita kepadanya. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan berkenan kepada Allah. Pemberita firman pada ibadah ini, Ibu Diaken Christina Mangamis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan dalam Gita Bakti nomor 16 bait 1 dan 2. Ibu Bapak dan saudara sekalian, mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan beribadah, menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan, berkati Ibu Diaken Christina Mangamis yang melayani pemberitaan kebenaran firman-Mu, begitu juga tim multimedia. Dan berkati warga jemaat yang telah turut mengambil bagian dalam ibadah ini di rumah dan di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pembacaan Mazmur pujian dalam ibadah ini terambil dalam Mazmur 13
ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian Mazmur pujian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama ya Tuhan, firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan, yang akan bawakan firman Tuhan. Biarlah bukan hanya kata-kata hamba-Mu yang keluar ya Tuhan, tetapi suara Tuhan yang akan kami dengarkan bersama ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri, mari kita membaca firman-Nya dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan
ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Tema kita pada Rabu hari ini yaitu mengalah bukan berarti kalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang Lot berarti berbicara tentang kota Sodom dan Gomora. Dua kota yang di bumi hanguskan Tuhan karena perbuatan jahat penduduknya. Apa hubungannya dengan Lot? Ya, Lot beserta seluruh keluarganya tinggal di kota itu. Lot adalah keponakan Abraham yang diajak bersama-sama meninggalkan negeri nenek moyangnya. Abram diberkati Tuhan secara luar biasa dan hal itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan Lot. Perekonomian Lot turut terangkat dan terberkati. Karena keduanya memiliki harta yang banyak, kemudian terjadilah perselisihan antara para gembala Abram dan para gembala Lot, karena tanah Kanaan terlalu sempit untuk keduanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi Abram adalah sosok yang bijaksana. Dia berupaya untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan memberi kesempatan Lot untuk memilih dahulu daerah yang diinginkan.
Nah, apa yang dilakukan Lot? Lot memilih daerah yang subur, sedangkan sisanya diberikan kepada Abram, yaitu daerah yang kurang subur. Tetapi apa yang dilakukan Abram? Abram tidak protes, Bapak Ibu Saudara. Ia mengalah dari Lot. Abram percaya bahwa Allah pasti tidak akan membiarkan dirinya dan seluruh ternaknya kekurangan makanan dan minuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari apa yang dilakukan Abram kepada Lot. Dia mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Nah, kita di sini mendapatkan informasi penyebab terjadinya perselisihan antara para gembala Abram dan para gembala Lot, yaitu harta. Kita bisa tahu dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu, dalam keluarga terjadi perselisihan tentang perebutan harta gonogini atau warisan. Nah, kita diingatkan di sini bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan menyertai. Kita tidak perlu takut. Kalaupun kita mendapatkan bagian yang kurang, yang tidak seberapa, itu kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kita melihat sosok Abram yang begitu bijaksana, Abram yang tidak protes akan apa yang dilakukan oleh Lot, itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita melihat bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat tertentu di mana Tuhan menuntut kita untuk mengalah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Di saat kita memilih untuk mengalah, maka kita akan belajar dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pembelaan Tuhan bagi kita. Mengalah itu indah. Kita tidak harus selalu bersandar kepada kesempatan. Kesempatan yang baik itu tentu harus digunakan dengan baik juga untuk kepentingan bersama. Dan kita juga tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tetapi pikirkan kepentingan orang lain. Karena kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Selalu di dalam mengambil keputusan, kita harus mementingkan kepentingan orang banyak. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tetap senantiasa memberkati Abram. Sungguh luar biasa kasih dan keadilan Allah. Jikalau kita membawa bacaan ini dalam konteks dalam negara kita ini, dengan hubungan isu ada mayoritas, ada minoritas, kita jangan berkecil hati. Meskipun kita minoritas, tetapi Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Jadi tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang mampu bekerja, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada mereka yang mayoritas di dalam masyarakat. Kita tunjukkan sikap kita, tingkah laku kita yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita belajar untuk selalu bersyukur dan bersyukur di tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Dalam ibadah ini kita masih menggunakan
ibadah daring, kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita tidak bisa bertatap muka dengan mereka, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita jangan takut, kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan kita akan percaya perlindungannya senantiasa dalam kehidupan kita. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan dan mengutamakan Dia, apa saja yang kita perbuat pasti dijadikan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami baca, dengarkan, dan kami renungkan bersama ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kami untuk kami mengalah. Mengalah bukan berarti kalah ya Tuhan, tetapi kami tahu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami, tak henti-hentinya hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kehidupan kami di tengah-tengah situasi pandemi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Engkau, bersyukur dan selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu yang berada di seluruh muka bumi ya Tuhan. Berkati gereja-gereja kami ya Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka semua, hamba-hamba Tuhan yang setia untuk melayani Tuhan. Tuhan lindungi, berikan hikmat kepada mereka semua ya Bapa. Biarlah pelayanan mereka ya Tuhan boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GPIB Immanuel Banyuwangi ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta ya Tuhan.
dalam setiap pelayanannya beserta dengan majelis yang ada ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dalam setiap pelayanan kami boleh memberikan pelayanan kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh memberitakan akan firman Tuhan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh dipakai untuk setia melayani Engkau. Berkati kami ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta dan seluruh majelis yang ada ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami ya Tuhan, supaya kedepannya kami boleh bersama-sama melayani Engkau dengan setia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kategorial yang berada di gereja kami ya Tuhan, baik itu PKB, PKP, GP, PKLU, PT, dan PAPT, dan PA juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kategorial yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Biarlah semuanya ini ya Tuhan boleh melakukan apa yang sudah direncanakan ya Tuhan bagi kategorial ini, supaya mereka boleh setia ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka rencanakan, biarlah Tuhan mau memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Rencana-rencana mereka Tuhan mau turut seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih setiap pelayanan mereka, Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Pengurus-pengurus yang ada di dalam Pelkat ini ya Tuhan, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen Petra yang ada di gereja kami. Berkati ya Tuhan, kalau saat ini yayasan ini membutuhkan dana untuk merenovasi bangunannya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan, mencukupkan apa yang diperlukan ya Tuhan. Sehingga di dalamnya yayasan ini boleh menjadi contoh, boleh menjadi terang di sekitarnya di mana yayasan ini berdiri. Para guru, para murid ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menjaga dan menaungi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Tuhan mampu melakukan segalanya Tuhan. Tuhan mau tumpangkan kepada mereka ya Tuhan yang sakit. Angkat sakit penyakitnya Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kelegaan kepada mereka, supaya mereka boleh selalu bersyukur dan bersukacita atas penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja kami GPIB Immanuel Banyuwangi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengaturnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat kepada mereka untuk mengatur jalannya pemerintahan kami ya Tuhan, setiap harinya ya Tuhan. Pandemi yang terjadi saat ini di negara kami, Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu. Tuhan, tolonglah mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Ampuni kami Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan larut dalam pandemi yang ada saat ini ya Tuhan. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kami mau memulihkan bangsa dan negara ini ya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan mau melihat kami, sehingga Tuhan mau menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan menyertai kehidupan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, semuanya ya Tuhan, yang mengalami kekurangan ya Tuhan. Tuhan mau lihat mereka. Berikan berkat-Mu kepada mereka, apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan.
supaya mereka boleh merasakan akan penyertaan Tuhan, supaya mereka tidak takut, mereka tidak sendiri, tetapi ada Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kami, untuk jemaat-Mu yang saat ini beribadah melalui ibadah daring ini ya Tuhan, yang tunduk kepala menyerahkan kehidupannya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sertai kehidupan jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya di dalamnya kami boleh selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Yang sakit Engkau mau sembuhkan ya Tuhan, yang kekurangan Engkau mau cukupkan ya Tuhan. Tuhan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, sangat kami butuhkan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami inginkan dan kami pohonkan kepadamu, tetapi kami tidak mampu untuk mengutarakan semuanya. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau tahu apa maksud dari isi hati kami. Biarlah Tuhan mau mendengar doa permohonan kami ini ya Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Engkau sempurnakan doa permohonan kami ini ya Tuhan. Yang kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebagai lagu pengantar dalam persembahan syukur kita bersama-sama memuliakan Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukur kepada Tuhan. Doa persembahan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami
yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini jikalau bukan dari-Mu? Juga persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah daring pada hari ini dan kita akan melanjutkan tugas dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat. Kami undang untuk berdiri, marilah kita memuji nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.